Ada yang menarik dari kapel ini, di samping kanan kiri depan belakang kaca adalah salib yang kaki korpusnya lepas dari paku di atasnya. Mari kita lihat sebagai siluet. Ini salib yang kakinya lepas. Memberi pesan makna apa salib ini? Peristiwa sejarah berkaitan dengan kota Cordoba, Spanyol. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang. Selamat siang Romo. Ya. Senang sekali hari ini kita bisa berkumpul bersama reuni, walaupun tidak semua, tapi mudah-mudahan itu menyegarkan persaudaraan kita. Seperti Romo bilang bahwa saya mau sedikit cerita tentang salib ini. Ketika Bapak Ibu masuk ke kapel ini, apa yang Bapak Ibu lihat dari salib ini? Salib yang berbeda dengan yang biasanya kita lihat di gereja kita masing-masing. Betul Bapak Ibu? Ya. Nah, pasti ada backgroundnya atau ada ceritanya kenapa sih salibnya seperti itu. Mungkin Bapak Ibu semua sudah tahu ya ceritanya. Padahal Pak Wali paling tahu loh ini. Oke. Kalau saya melihat salib ini, saya seperti melihat Yesus yang memandang saya dengan penuh belas kasih dan seolah-olah tangannya ingin menarik saya untuk datang kepadanya. Saya harap kita semua yang ada di sini juga bisa merasakan itu. Tuhan Yesus setiap saat ingin menarik kita untuk datang kepadanya. Nah, tentang salib ini memang ada ceritanya. Jadi ceritanya adalah bermula dari daerah Cordoba di Spanyol, Bapak Ibu. Di daerah Spanyol itu ada satu tempat pengakuan dosa di mana ada salibnya. Lalu ada satu, ini latar belakang dari cerita salibnya ya. Ada satu orang umat yang dia selalu berdosa besar. Dia merasa dia berdosa besar. Kalau kita merasa berdosa besar, apa yang kita lakukan? Kita sakramen tobat. Kita datang pada Romo, kita minta sakramen tobat. Betul ya Bapak Ibu? Nah, yang dilakukan oleh umat ini sama. Dia datang pada imamnya, lalu dia mengaku dosa pada imamnya. Lalu imam ini memberikan biasanya pengampunan dosa plus penitensi. Ya, betul ya. Nah, imam ini memberikan penitensi yang berat dengan tujuan supaya kamu jangan berdosa lagi. Ya. Tetapi sama seperti halnya kita semua yang ada di sini, sebagai manusia kita punya kecenderungan untuk jatuh lagi dalam dosa, kan? Nah, setelah kita mengaku dosa, dia datang lagi. Si orang ini datang lagi pada imamnya dengan dosa yang sama lagi. Akhirnya imam ini merasa kesal. Kamu setiap kali datang ke sini selalu dengan dosa yang sama. Diampuni tapi selalu melakukan lagi dosa yang sama. Sehingga romonya kesal. Kalau nanti umat ini datang dan mengaku dosa padaku, aku akan dengan tegas mengatakan aku tidak mampu. Gitu ya. Lalu berbulan-bulan kemudian si umat ini datang lagi pada romonya, dia melakukan dosa lagi. Lalu si romo ini mengatakan pada si umat, aku tidak mau menerima pengakuan dosamu karena kamu itu menghina Allah. Sudah diampuni tapi kamu melakukan dosa lagi. Dan tiba-tiba salib yang di atas
Dan imam itu seolah-olah mendengar Yesus yang mengatakan, "Aku yang mengampuni, bukan engkau." Nah, itu adalah pengampunan dan cinta Tuhan yang luar biasa buat kita semua. Setiap saat kita berdosa, kita boleh datang pada Tuhan, kita boleh mengaku dosa. Walaupun mungkin kita merasa sungkan mengaku dosa, kok dosanya itu aja. Kadang-kadang kita enggan kan mengaku dosa. Tapi percayalah bahwa Yesus menunggu kita semua untuk datang padanya, mengaku dosa padanya, dan Dia selalu dengan senang hati mengampuni dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, salib ini dinamakan salib pengampunan dosa. Itu menjadi tanda cinta buat kita semua yang ada di sini, di mana kita diingatkan untuk jangan segan-segan. Aku mencintaimu, dengan Yesus berkata seperti itu. Dan aku akan selalu mengampuni dosa-dosa kita. Puji Tuhan, kita punya Allah yang luar biasa. Nambahin sedikit, kalau kita melihat cerita tadi, anak yang bilang saya melihat dari sisi yang lain. Kenapa di Injil itu diceritakan bahwa ketika anak itu masih dari jauh, bapaknya sudah melihat. Kenapa seperti itu, Bapak Ibu? Ketika kita berdosa, kita jauh dari Bapak. Dan Bapak itu selalu menunggu-nunggu kita, mencari-cari kapan kita pulang. Itu sebabnya ketika dari jauh kita balik pun, kita berbalik kepada Bapak, Bapak sudah melihat kita karena Dia